Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan prioritas atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan algoritma priority scheduling atau penjadwalan prioritas. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu pengertiannya apa itu priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas yang tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Kemudian karakteristik dari prioritas scheduling ini yang pertama ada time limit, kemudian yang kedua ada memory requirement, yang ketiga ada access file, yang keempat ada perbandingan antara burst ataukah dengan CPU burst. Kemudian tingkat kepentingan prosesnya. Kemudian di sini priority scheduling dapat dijalankan secara dua yaitu preemptive. Pada preemptive ini jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Kemudian yang untuk non-preemptive, sementara itu pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Baiklah, di sini kita akan masuk priority scheduling yang pertama yaitu preemptive. Pada priority scheduling preemptive ini, di mana prioritas tertinggi maka dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Di sini kita memiliki empat kolom, tabel dengan 4 kolom. Yang pertama berisi proses ID-nya, itu P1 sampai P5. Kemudian arrival time-nya, itu waktu tibanya. Kemudian yang ketiga adalah burst time-nya, atau waktu lamanya dieksekusi. Kemudian ada prioritasnya. Di sini kita lihat bahwa P1 memiliki arrival time-nya 0, kemudian burst time-nya 11, dan priority-nya 2. P2 memiliki arrival time-nya 5, burst time-nya 28, dan priority-nya 0. P3 12 dan burst time-nya 2, kemudian priority-nya 3. Untuk P4 arrival time-nya 2, burst time-nya 10, dan priority-nya 1. Untuk P5 arrival time-nya 9, burst time-nya 16, dan priority-nya 4. Kemudian mari kita lihat Gantt chart berikut. Untuk Gantt chart berikut, pada kita hitung ini mengikuti preemptive, algoritma preemptive. Kita lihat satu-satu. Yang pertama dari waktu milisecondnya 0, P1 ini telah masuk yaitu karena arrival time-nya 0. Kemudian dieksekusi selama 2 detik, 2 milisekon, sorry, 2 milisekon. Setelah dieksekusi selama 2 milisekon, kemudian P4 tiba pada 2 milisekon. Kemudian kita lihat mana prioritas tertingginya di sini. Di sini dapat dilihat bahwa P4 memiliki prioritas 1 dan P2 memiliki P1 memiliki prioritas 2. Di sini prioritas ini prioritas yang lebih kecil, maka dia akan merupakan prioritas yang lebih tinggi. Di sini prioritas tertingginya adalah uh, 1 dan 2, maka prioritas tertingginya adalah 1 karena 1 lebih kecil daripada 2. Kemudian 1 ini dieksekusi selama 3 detik. Setelah dieksekusi selama 3 detik, kemudian total eksekusinya totalnya 5 detik, 5 milisekon. Kemudian di sini P2 masuk. Nah, kemudian dilihat priority untuk P2 ini 0. Kita bandingkan P4 dan P2 dan P1 tadi. Yang lebih kecil adalah P2 karena memiliki priority 0 yang merupakan priority tertinggi. Dapat kita lihat di sini maka P2 akan menggantikan P4. Karena P4 tadi telah dieksekusi selama 3 detik, maka di sini waktu burst time P4 tinggal 7 milisekon. Kemudian setelah P2 tadi dieksekusi karena dia merupakan prioritas tertinggi 0, maka dia akan dieksekusi sampai habis, yaitu 28, burst time-nya 28 milisekon, yaitu sampai total eksekusinya 33 milisekon melanjutkan yang tadi. Kemudian dilanjutkan karena pada 33 milisekon ini semua telah tiba arrival time-nya, maka dilihat dari P4, P1, P3 dan P5 yang memiliki prioritas tertinggi selanjutnya adalah P4 karena dia merupakan yang paling kecil di antara priority yang lainnya. Maka di sini P4 akan dieksekusi selama 7 milisekon tadi, dilanjutkan yaitu totalnya menjadi 40 milisekon. Setelah 40 milisekon, di sini kita memiliki P1, P3 dan P5. Kita lihat untuk prioritinya. Di sini untuk P1, P3 dan P5 untuk priority tertingginya adalah P1. Maka P1 yang akan dieksekusi selanjutnya.
yang akan dieksekusi selanjutnya. Maka di sini P1 karena telah dieksekusi tadi selama 2 milisecond dia menjadi 9, maka di sini dilanjutkan menjadi 9 40 ditambah 9 49. Kemudian dilanjutkan lagi, sisanya kita memiliki ID P3 dan P5. P3 dan P5 prioritas tertingginya adalah P3 karena dia memiliki prioritas 3, sedangkan P5 4. Maka dilanjutkan burst time-nya selama 2 milisekon. Di sini dijumlahkan 49 tambah 2 yaitu 51 milisekon. Kemudian dilanjutkan prioritas yang terakhir yaitu P5 karena dia prioritas 4 itu merupakan prioritas terbesar dalam tabel ini. Maka dia akan dieksekusi sampai habis 16 milisekon. Jadi total eksekusinya adalah 67 milisekon. Kemudian kita lihat di sini untuk menghitung waktu tunggu semua proses ID-nya, kita menggunakan rumus yang sama seperti algoritma penjadwalan preemptif sebelumnya, yaitu di mana waktu tunggu sama dengan total waktu tunggu, total waiting time dikurang jumlah milisecond proses yang telah dieksekusi sebelumnya, kemudian dikurangi dengan arrival time-nya. Mari kita hitung untuk P1. Di sini kita melihat P1 ini dieksekusi yang pertama selama 2 milisecond. Kemudian dijeda karena dia dilanjutkan dengan prioritas yang lebih tinggi selanjutnya. Kemudian kita di sini untuk yang P1 kita melihat hanya di P1 yang terakhir, eksekusi yang di terakhirnya, karena dia eksekusi terakhir ini akan dia menunggu waktu eksekusi yang terakhir ini kita masukkan, maka di sini nilainya 40. Kemudian dikurang dengan nomor atau waktu eksekusi, lama eksekusinya sebelumnya. Di sini lama eksekusi sebelumnya adalah 2 milisekon. Maka di sini 40 dikurang 2 dikurang dengan arrival time-nya 0, totalnya 38. Sama juga untuk P2, yaitu di sini untuk P2 waktu untuk total waktu tunggunya adalah 5 milisekon. Kemudian dikurang dengan 0 karena dia tidak memiliki eksekusi untuk sebelumnya. Kemudian dikurang dengan 5 karena arrival time-nya 5. Kemudian totalnya 5 milisekon. Untuk P3 sama, di sini dieksekusi pada milisekon ke 49, kemudian dikurang 0, kemudian dikurang waktu arrival time-nya 12. Kemudian untuk yang totalnya jadi 37 milisekon. Untuk P4 di sini dieksekusi pada 33 milisekon dikurang dengan waktu tunggu sebelumnya yaitu 3 milisekon sebelumnya ini, kemudian dikurang dengan arrival time-nya 2. Jadi totalnya 28 milisekon. Untuk waktu tunggu P5 sama 51, di sini dieksekusi pada 51 milisekon dikurang waktu tunggu sebelumnya tidak ada 0. Kemudian dikurang dengan arrival time-nya yaitu 9, totalnya 42. Maka rata-rata waktu tunggu untuk priority coding ini adalah 38 tambah 0 tambah 37 tambah 28 tambah 42 dibagi 5. Berarti total seluruh hasil yang tadi ini waktu tunggunya dibagi 145 dibagi 5 sama dengan total waktu tunggunya 29 milisecond. Oke. Baiklah, kita lanjut ke priority scheduling yang non preemptive. Di sini terdapat tabel process ID, arrival time, burst time, dan priority. Untuk priority non preemptive ini di mana eksekusi yang sedang proses ID yang sedang dieksekusi dalam CPU tidak dapat digantikan oleh proses ID yang tiba karena dia akan diselesaikan sampai akhir. Di sini untuk priority-nya, priority yang tertinggi yaitu di dalam tabel ini 5, maka dia adalah priority yang tertinggi saat ini. Maka kita masuk ke Gantt chart-nya pada waktu 0 milisecond, P1 akan diproses selama 4 milisecond karena kemudian pada waktu selama 4 milisecond karena dia memiliki priority 2, dia akan tidak akan diganggu karena dia merupakan konsep non preemptive, tidak dapat digantikan. Kemudian pada saat P1 tadi dieksekusi selama 4 milisekon, di sini P2, P3, P4 dan P5 telah tiba dan masuk ke dalam queue atau masuk ke dalam listnya. Kemudian di sini dibandingkan P4, P2, P3, P4, P5 mana prioritas yang tertinggi? Kita lihat di sini ada dua prioritas tertinggi yaitu P4 dan P5 yaitu 5. Maka sesuai konsep FCFS yang sebelumnya yaitu first in first serve, maka yang akan tiba terlebih dahulu yang akan dilayani terlebih dahulu. Maka di sini dalam kasus ini yang tiba terlebih dahulu yaitu P4 karena dia
tiba pada 3 milisekon. Maka P4 akan dieksekusi dalam CPU selama 5 milisekon. Maka 4 ditambah 5 burst time-nya jadi 9. Kemudian selanjutnya akan dieksekusi selanjutnya itulah P5 karena dia prioritasnya tertinggi, maka P5 akan dieksekusi selama 2 milisekon, yaitu 9 tambah 2 11. Kemudian yang selanjutnya di sini kita tidak memperdulikan arrival time karena dia sudah tiba semua proses ID-nya. Kita lihat di sini P3 dan P2. P3 dan P2. Prioritas tertingginya adalah P4. Maka P4 akan dieksekusi terlebih dahulu di sini dengan 1 milisekon. Totalnya 12. Kemudian dilanjutkan prioritas yang terakhir yaitu 3 yang paling terkecil sebelum 2 tadi, karena satu sudah dieksekusi, maka P2 yang terakhir di sini dieksekusi selama 3 milisekon. Bagaimana cara menghitung? Kemudian selanjutnya bagaimana cara menghitung waktu tunggunya? Di sini ada rumus untuk menghitung waktu tunggu untuk priority scheduling non preemptive untuk yang non preemptive. Di sini turnaround time-nya sama dengan completion time, yaitu total waktu penyelesaian eksekusinya kemudian dikurang dengan arrival time-nya. Kemudian untuk waiting time-nya sama dengan turnaround time dikurang dengan burst time-nya. Di sini saya punya tabel untuk mengurangnya. Di sini kita lihat untuk proses P1-nya itu waktu penyelesaian untuk eksekusinya selama 4 milisekon. Di sini kita lihat 4 milisekon. Kemudian untuk P2 selama 15 milisekon. Kita lihat di waktu yang terakhirnya. Kemudian untuk P3 yaitu 12 milisekon. P3 12 milisekon dieksekusi dari waktu tunggunya sampai selesai dieksekusi 12 milisekon. Kemudian P4 yaitu 9 milisekon dan P5 11 milisekon. Kemudian berdasarkan rumus yang tadi yang ini, untuk menghitung waktu turnaround time-nya kita mengurangkan waktu penyelesaiannya 4 dikurang dengan arrival time-nya. Di sini P1 0 maka dia 4. Kemudian untuk P2 di sini 15 untuk completion time-nya, kemudian dikurang arrival time-nya 1, totalnya 14, kemudian 12 untuk completion time-nya dikurang dengan arrival time-nya 2, 10. Kemudian untuk P4 yaitu completion time-nya 9 dikurang dengan 3, arrival time-nya sama dengan 6, 11. 11 untuk P5, completion time-nya dikurang dengan 4, arrival time-nya sama dengan 7. Kemudian untuk menghitung waktu tunggunya, waktu tunggu P1 yaitu turnaround time yang ini 4 dikurang dengan burst time P1 adalah 4, kemudian 0, begitu seterusnya sampai mendapatkan P1 dan P5 mendapatkan waktu tunggunya untuk P1 0, P2 11, P3 9, P4 1 dan P5 5. Maka kita hitung untuk average runtime-nya di sini dijumlahkan semuanya dibagi dengan 5, 41 dibagi 5 sama dengan 8,2 milisekon untuk average runtime-nya. Kemudian untuk rata-rata waktu tunggunya semua itu dijumlahkan dibagi dengan 5, kemudian hasilnya 26 bagi 5 sama dengan 5,2 milisekon. Baiklah, selanjutnya untuk kelemahan dari prioritas ini, scheduling prioritas. Yang pertama ada kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadi indefinite blocking atau starvation. Suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas yang lebih tinggi darinya. Solusinya dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk round robin. Di round robin ini di round robin ini algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Tentu proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1 bagi N, dan tak akan menunggu lebih dari N-1 Q, dengan Q adalah lama 1 kuantum. Kemudian algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya time quantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma FCFS. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak perolehan proses sehingga makan banyak waktu terbuang. Baiklah, di sini kita masuk ke algoritma round robinnya. Di sini ada tabel burst ID-nya P1 sampai P3, kemudian ada burst time-nya untuk P1 24, P2 3, P3 juga 3. Di sini terdapat yang baru yaitu quantum, time quantum yaitu 4 milisekund. Time quantum ini adalah lama waktu yang diizinkan untuk mengeksekusi satu proses ID-nya. Di sini untuk satu time quantumnya di sini 4 milisekund. Algoritma round robin ini seperti lingkaran, maka dia setelah diproses selama 4 milisekund time quantumnya, maka dia akan berlanjut walaupun proses yang sedang dieksekusi tersebut masih
ada waktu eksekusi atau burst time-nya. Nah, di sini kita lihat Gantt chart-nya. Pertama, kita lihat untuk P1-nya. Di sini anggapan di sini untuk arrival time-nya kita anggapkan semuanya telah tiba, yaitu waktu arrival time-nya 0. Maka untuk P1 di sini dia akan dieksekusi terlebih dahulu karena dia yang pertama masuk dalam antrian. Maksud saya dia yang berada nomor satu pada antrian, maka dia akan dieksekusi selama 4 detik. Kenapa 4 detik? Karena time quantumnya di sini hanya mengizinkan 4 milisekon untuk mengeksekusi satu press ID-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah dieksekusi P2 dalam CPU. Di P2 ini akan dieksekusi selama 3 milisekon. Maka dia 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kenapa dia dieksekusi sampai habis? Karena dia ini lebih kecil dari time quantumnya. Kemudian begitu juga dilanjutkan dengan P3. P3 ini kemudian akan dieksekusi selama 3 detik juga, maka di sini 7 tambah 3 sama dengan 10, karena dia kurang dari time kuantumnya. Kemudian dilanjutkan lagi di sini dianggapan P1 telah dieksekusi selama 4 milisekon, P2 3 milisekon dan P3 milisekon, maka di sini akan berlanjut lagi diulang dari yang pertama. Setelah semua dieksekusi diulang dari yang pertama. Seperti itu seterusnya dengan batasan 4 milisekon untuk time kuantumnya. Maka di sini totalnya sampai waktu penyelesaiannya adalah 30 milisekon untuk P1. Di sini kita ingin menghitung waktu penyelesaiannya, rata-rata waktu penyelesaiannya dan rata-rata waktu tunggunya. Maka di sini kita menggunakan rumus yang tadi untuk non preemptive. Di sini turnaround time sama dengan completion time minus arrival time. Kemudian waiting time sama dengan turnaround time di minus burst time. Untuk tabelnya di sini untuk press ID-nya P1 itu waktu penyelesaiannya adalah 30 milisekund. Dilihat dari waktu terakhirnya setelah semua dieksekusi. Kemudian untuk P2 di sini setelah selesai dieksekusi setelah 7 milisekund. Kemudian P3 dieksekusi sampai 10 milisekund. Untuk menghitung waktu penyelesaiannya, kita hitung di sini 30 dikurang dengan arrival time-nya, karena anggapan kita tadi arrival time-nya adalah 0 karena sudah masuk antrian semua. Maka di sini 30 kurang 0 30, 7 untuk P2 7 kurang 0 sama dengan 7 dan 10 kurang 0 sama dengan 10. Kemudian untuk menghitung waktu tunggunya sama seperti tadi menggunakan rumus yang ini. Turnaround time-nya dikurang dengan burst time. Di sini 34 dikurang 24 sama dengan 6 milisekon, dan untuk P2-nya 7 milisekon dikurang 3 milisekon 7 dikurang 3 sama dengan 4 milisekon. Kemudian 10 dikurang untuk P3-nya 10 dikurang 3 sama dengan 7 milisekon. Kemudian rata-rata runtime-nya waktu penyelesaiannya adalah dijumlahkan semuanya 30 ditambah 7 ditambah 3 dibagi 3, yaitu sama dengan 47 dibagi 3 sama dengan 15,66 milisekon. Kemudian untuk menghitung average waiting time-nya di sini dijumlahkan 6 tambah 4 tambah 7 dari sini dibagi 3 sama dengan 17 bagi 3 sama dengan waktu tunggunya adalah 5,66 milisekon. Kemudian yang selanjutnya, kelemahan dari round robin ini, permasalahan utama pada round robin adalah menentukan besarnya time quantum. Jika time quantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu kuantum. Hal ini tidak baik karena akan terjadi banyak switch, padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses yang lain. Disebut dengan context switches time. Sebaliknya, jika time quantum terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti algoritma first come first serve. Time quantum yang ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu time quantum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.